Bab 93. Ciuman dari polisi wanita. Menurut pendapat Fadel Damas, Yuna pasti berbohong untuk membodohinya. Karena Fadel Damas tahu betul, meski dia adalah orang kelas atas seperti Fadel Damas, Yuna selalu tidak terlalu peduli. Meskipun Fadel Damas telah mengejar Yuna dengan keras, tetapi Yuna tidak meliriknya, hanya karena ibu Yuna menyukai Fadel Damas memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan Yuna. Dan pria bernama Kenzi ini jelas lebih rendah darinya dalam segala hal, jadi bagaimana mungkin Yuna menganggapnya sebagai pacarnya? Fadel Damas melihatnya sekilas, Yuna pasti mengundang orang ini untuk datang berpura-pura, mencoba memblokir pengejaran Fadel Damas. Melihat Fadel Damas tidak percaya, Yuna diam-diam cemas, jadi dia berinisiatif untuk memegang lengan Kenzi, berpura-pura menjadi pacar dekat, dan kemudian menyatakan sikapnya kepada Fadel Damas. Fadel Damas, aku tidak membohongimu, Kenzi benar-benar pacarku. Fadel Damas menepis dan mengejek Kenzi. Temanku, mari kita bicara tentang berapa banyak Yuna membayarmu untuk memainkan peran ini. Katakan jumlahnya, aku akan membayar 3 kali lipat harganya, dan kamu harus menghilang secara otomatis. Fadel Damas menganggap Kenzi sebagai pemain sandiwara yang diundang oleh Yuna, dan dengan sengaja dia mengeluarkan dompetnya untuk memperlihatkan merek mewah Gucci di depan Kenzi. Wajah arogan itu sepertinya sengaja memamerkan kekayaannya. Kenzi tidak tergerak, setelah mengetahui bahwa dia adalah pria yang sombong. Ada orang-orang seperti itu di mana-mana. Mereka pikir mereka memiliki beberapa kemampuan, karena punya sedikit kekayaan dan status. Untuk memperlakukan orang seperti Fadel Damas, Kenzi tidak ingin terlalu sopan padanya, dan menjawab dengan suam-suam kuku. Ambil kembali dompetmu, tidak perlu memamerkan kekayaanmu di depanku. Aku bukan aktor yang dibayar oleh Yuna, aku adalah aku, pacar Yuna. Fadel Damas tidak percaya sama sekali dan mengejek. Kamu sangat ramping, berpakaian seperti pengemis, bagaimana kamu bisa menjadi pacar Yuna? Saya dapat menegaskan bahwa meski Anda bukan seorang aktor yang disewa dengan uang, itu pasti tipuan yang dilakukan Yuna untuk sementara, itu hanya akan memalukan pada akhirnya. Meskipun Fadel Damas sombong, dia tidak bodoh, dia bisa melihatnya sekilas bahwa Kenzi bukan pacar Yuna. Yuna sedikit cemas. Kenzi, pacar palsu, baru saja muncul di atas panggung, tapi Fadel Damas langsung mengetahuinya. Bagaimana kelanjutan drama ini? Yuna berkata dengan ekspresi serius. Fadel Damas, tolong hormati saya, dan tolong hormati pacar saya. Biarkan saya menekankan lagi, Kenzi bukan aktor yang saya bayar, juga bukan pacar sementara. Aku tidak berbohong padamu, Kenzi benar-benar pacarku. Fadel Damas menatapnya dan berkata dengan percaya diri. Nana, kamu tidak bisa berbohong padaku. Sebelum datang ke Wakanda, aku berbicara dengan ibumu. Ibumu memberitahuku saat dia meneleponmu 2 hari yang lalu. Di telepon, dia meminta beberapa hal untukmu. Dia harap kamu akan jatuh cinta dan segera menikah, jangan membiarkan orang tuamu mengkhawatirkanmu. Tetapi saat itu, jawaban Anda adalah bahwa Anda masih muda dan ingin memusatkan seluruh energi Anda pada karir Anda, dan Anda sama sekali tidak ingin berpacaran dengan seseorang. Setelah beberapa saat, Fadel Damas bertanya lagi. Nana, kamu masih teguh 2 hari yang lalu tidak ingin mencari pasangan atau jatuh cinta. Tapi hanya dalam 2 hari yang singkat, kamu tiba-tiba muncul dengan pacar yang tidak bisa dijelaskan. Aku tak percaya kata-katamu. Yuna tersipu begitu cemas sehingga dia bersikeras. Fadel Damas, aku tidak berbohong. 2 hari yang lalu adalah 2 hari yang lalu, dan itu tidak berarti bahwa aku tidak akan berubah dalam 2 hari. Meskipun 2 hari tidak lama, itu sudah cukup untuk banyak hal bisa terjadi. Dalam 2 hari ini, saya bertemu Kenzi. Kenzi dan aku adalah tipe pacar yang cocok pada pandangan pertama. Begitu aku melihatnya, aku merasa jatuh hati, jadi kami membuat komitmen hubungan. Cinta semacam ini di antara kami berdua disebut cinta pada pandangan pertama. Fadel Damas hanya menggelengkan kepalanya dan mencibir. Nana, aku mengenalmu. Kamu memiliki lebih banyak pertimbangan daripada gadis manapun. Kamu tidak terlalu tertarik pada pria yang luar biasa sepertiku, jadi bagaimana kamu bisa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seseorang seperti Kenzi? Kata Fadel Damas lagi. Dia memandang Kenzi dengan jijik. Lihat dia. Menurutmu seperti apa dia?
Sepertinya dia mengenakan barang sampah di seluruh tubuhnya. Ditambah lagi dengan citranya, tampilannya sangat buruk serta dia tidak berani berbicara dan kurang percaya diri. Aku dapat melihat sekilas bahwa dia adalah sampah yang tinggal di dasar kota sepanjang tahun. Anda mengatakan hal semacam ini, bagaimana bisakah Nona Yunana dari keluarga yang bermartabat jatuh cinta pada pandangan pertama? Kenzi diam-diam tidak senang setelah mendengar ini, mulut pria ini sangat tajam seperti pisau, dan itu membuat sakit hati. Fadel Damas menatap Yuna lagi, dengan sedikit ketulusan dan rasa kasihan di matanya. Nana, aku tahu kamu tidak ingin jatuh cinta padaku untuk saat ini. Tapi tolong hormati aku, jangan cari saja sampah untuk membodohiku. Karena kamu menipuku seperti ini, kamu akan terlihat sangat tidak cerdas. Ini adalah penghinaan bagiku dan juga penghinaan bagi dirimu sendiri. Hati Yuna berangsur-angsur naik, dan dia tersipu dan berkata, Fadel Damas, kamu tidak percaya. Oke. Yuna tiba-tiba mendorong buket besar bunga di tangannya ke tangan Kenzi. Bantu aku memegangnya. Melihatnya marah, Kenzi memperkirakan bahwa polisi wanita itu mungkin marah pada Fadel Damas, jadi dia dengan cepat mengambil bunga dan memegangnya di tangannya, dan kemudian ingin menyaksikan kegembiraan dengan melihat polisi wanita berkaki panjang itu akan memukul Fadel Damas. Tanpa diduga, Yuna menyeretnya, tubuhnya dekat dengan tubuhnya, dan dia memeluknya erat-erat. Fadel Damas, aku tahu apa yang aku katakan dan kamu tidak akan percaya. Kamu optimis sekarang, dan aku akan membuatmu percaya dengan tindakanku. Setelah kata-kata itu selesai, Yuna tiba-tiba mengaitkan leher Kenzi dengan kedua tangan dan memeluknya tak terpisahkan dan kemudian mencium bibir Kenzi berapi-api dan cepat dengan bibir merah cerahnya. Kenzi tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan getaran di hatinya, apa-apaan ini. Nona polisi, Anda benar-benar mempermainkan saya. Ciuman Yuna benar-benar serius. Untuk meyakinkan Fadel Damas, dia sudah menyerah. Dia memeluk Kenzi dengan erat, hal yang nyata, dan dia memberi ciuman basah di bibir Kenzi. Kenzi tanpa sadar ingin mendorongnya menjauh, tetapi Fadel Damas menyaksikan tanpa daya dari samping. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melanjutkan permainannya. Sosok seksi Yuna juga mengikutinya. Ciuman basah yang bertahan lama ini seperti ciuman yang menghancurkan bumi, berlangsung selama 2 menit. Fadel Damas tercengang seperti disambar petir. Meski ada 10.000 orang yang tidak percaya, dalam menghadapi fakta tragis seperti itu, dia hanya bisa menerima kebenaran ini. Nona keluarga Seira tertua yang bermartabat, kubis yang manis, dimakan oleh seekor babi. Fadel Damas menggertakkan giginya karena marah, seolah-olah dia telah ditampar 100 kali di wajahnya memerah darah. Bab 94. Nana adalah pacarku. Oke Nana, jangan cium lagi. Aku yakin teman baikmu Fadel Damas sudah percaya dengan hubungan kita berdua. Kenzi dipeluk erat oleh Yuna dan terus berciuman. Agak sulit bahkan untuk bernapas, jadi dia mendorong pinggang Yuna dan mulai berhenti. Sosok Yuna menawan, dipeluk begitu erat olehnya membuat hatinya bergejolak, dan Kenzi benar-benar tidak tahan. Setelah diingatkan, Yuna dengan tegas melepaskan tangannya dan berhenti mencium Kenzi. Sebenarnya memberi Kenzi ciuman basah yang lama, Yuna tidak senang, dia merasa tertekan di dalam hatinya. Ini adalah ciuman pertama yang dia hargai selama lebih dari 20 tahun. Dia selalu berfantasi untuk menyerahkannya kepada pangeran tampan di dalam hatinya, tetapi ada keadaan yang tidak terduga. Untuk menghilangkan gagasan Fadel Damas untuk terus mengejarnya, dia harus memberikannya kepada Kenzi. Terutama ketika dia ingat bahwa Kenzi, Kasim yang mati, masih memeluk pantatnya, Yuna merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Kasim mati ini benar-benar mesum, balas cium dan berani menyentuh pantatku. Setelah urusan dengan Fadel Damas, dia harus menyelesaikan hutang ini dengannya. Meskipun dia tidak puas dengan Kenzi, Yuna juga tahu bahwa prioritas utama sekarang adalah berurusan dengan Fadel Damas yang mengejarnya. Dia meraih lengan Kenzi dan dengan bangga menghadap Fadel Damas. Sekarang, apakah kamu percaya? Saya telah menemukan pangeran tampan saya, Kenzi, pria yang saya disukai. Faktanya adalah Fadel Damas tidak mengatakan apa-apa, wajahnya pucat, dan dia menatap Kenzi dengan cemburu. Wanita tertua dari keluarga Seira dibutakan oleh sampah semacam ini.
Kenzi tidak akan memberikan wajah apapun kepada pria arogan ini. Dia dengan ringan membuat sindiran, dan di depan Fadel Damas, dia dengan lembut menjatuhkan seikat besar bunga layu di tangannya ke tanah. Fadel Damas, aku yakin kamu mengerti sekarang. Aku bukan aktor yang disewa, aku, pacar Yuna. Tolong jangan beri lagi pacarku bunga. Jika Yuna suka mawar, aku akan memberikannya sendiri padanya. Saat dia berbicara, Kenzi menginjak seikat besar bunga di tanah, dan kemudian perlahan-lahan menggulungnya dengan ujung sepatunya. Mawar yang indah diremukkan menjadi hancur. Fadel Damas menggertakkan giginya seolah-olah dia telah mengalami penghinaan besar. Buket besar mawar putih ini bukan mawar biasa. Ini adalah mawar putih impor Chelsea yang khusus dibeli Fadel Damas seharga lebih dari 20.000. Dia ingin menunjukkan cintanya yang murni kepada Yuna, tapi sekarang, dia dihancurkan menjadi sampah oleh pria bersepatu kulit ini. Jika Yuna tidak di sisinya, dia pasti sudah meninjunya dan membunuh bajingan ini. Fadel Damas, ini yang ingin aku katakan padamu. Kamu juga melihatnya, aku sudah punya pacar sekarang. Harap berhati-hati ketika berurusan denganku di masa depan. Kamu bisa menjadi teman biasa, tapi jangan kejar cinta aku lagi. Aku tidak ingin hubungan kami berdua menemui jalan buntu karena hubungan kita. Setelah Yuna mengatakan ini, dia merasa sedikit senang. Dia punya alasan untuk percaya bahwa Fadel Damas tidak akan pernah mengganggunya lagi di masa depan. Setelah mengklarifikasi hal-hal ini, Yuna ingin pergi. Lagi pula, itu memalukan untuk tinggal di sini, jadi dia juga menarik Kenzi lebih cepat. Tetapi Fadel Damas tidak yakin dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk menghentikan Yuna dan Kenzi. Nana, jangan terburu-buru pergi. Meski kita tidak jatuh cinta, kita masih berteman. Aku melihat pacarmu untuk pertama kalinya hari ini, jadi aku ingin berkenalan dengannya. Ketika aku kembali ke ibu kota provinsi, aku bisa berbisnis dengan ibumu. Fadel Damas sombong, tipe orang yang tidak bisa tahan melihat Yuna menjadi pacar orang lain. Dia ingin mencari tahu apa yang hebat dari pria bernama Kenzi ini. Yuna tidak banyak berpikir, dan berkata, "Oke, lebih baik kamu dan Kenzi saling berkenalan dan berteman satu sama lain." Pikiran Yuna sangat sederhana, dia berharap melalui mulut Fadel Damas, dia sudah punya pacar, dan memberitahu ibunya. Dengan cara ini, ibunya tidak akan memaksanya untuk menikah lagi di masa depan. Ketiganya datang ke stan nomor 8 dan Kenzi mengeluarkan sebatang rokok. Itu adalah rokok kelas bawah yang sangat biasa. Fadel Damas segera mencibir dan mengeluarkan sebungkus rokok bagus kelas atas yang harganya ratusan dolar. Kenzi, isaplah ini. Jangan segan-segan mengeluarkan uang untuk hal-hal seperti merokok. Merokok pada dasarnya tidak sehat. Dia berpura-pura miskin, Kenzi terlalu malas untuk mengambil rokoknya, jadi dia menjawab dengan lembut. Tidak perlu. Saya tidak terlalu spesifik tentang hal ini seperti Anda, biasakan saja. Kenzi mengatakan yang sebenarnya. Dengan kondisi ekonominya saat ini, apalagi sebungkus rokok 100 dolar, ia bahkan mampu membeli puluhan ribu. Tapi bukan itu yang dia kejar, jadi dia tidak akan membuat dirinya terlihat seperti tiran lokal yang flamboyan. Dia akan terkenal karena merokok, anggur, mobil mewah, dan jam tangan. Dia sangat mengingat esensinya sendiri, dia berasal dari keluarga miskin dan tidak bisa melupakan asalnya. Terlebih lagi, dia juga tahu peringatan terkenal, dari berhemat ke mewah itu mudah, dari mewah ke berhemat itu sulit. Namun, di mata Fadel Damas, dia adalah orang miskin tanpa uang, bajingan sampah. Fadel Damas bertanya dengan senyum tak tahu malu. Nana, katakan padaku, di mana pacarmu dari sekolah menengah? Ketika ditanya pertanyaan ini, Yuna tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karir Kenzi tidak bagus, dia tahu bahwa, jika dia mengatakan yang sebenarnya, Fadel Damas pasti akan meremehkannya. Yuna memandang Kenzi dengan malu, dan hendak membuat profesi tingkat tinggi untuk menutupi Kenzi, tetapi Kenzi berbicara sendiri. Bukan apa-apa. Aku dulu melakukan bisnis kecil, tetapi sekarang adalah seorang salesman di sebuah perusahaan kecil. Fadel Damas mengetahui bahwa orang ini benar-benar kelas bawah, dan dia merasa sangat nyaman. Dia mengeluarkan kartu bisnis, diserahkan dengan ejekan dan berkata, "Saya membuka perusahaan di ibu kota provinsi. Ini skala yang bagus. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi ke perusahaan saya untuk berkembang."
Selama Anda pergi, saya berjanji untuk merawatmu dan membuka bisnis untukmu. Dengan gaji bulanan 50.000, tidak akan ada masalah. Tidak perlu. Ibu kota provinsi terlalu jauh, dan aku hanya ingin tinggal di Wakanda bersama Nana. Kenzi berkata ringan, dan memeluk Yuna dengan murah hati di pinggang panjangnya. Tidak peduli seberapa besar Anda menghinaku, saya hanya akan mengatakan satu kalimat, saya pacar Yuna, apakah Anda merasa senang mendengarnya? Setelah mendengarkan jawaban Kenzi yang tidak lembut atau keras, melihat Yuna tersipu dan tunduk di pelukannya, kulit Fadel Damas berubah. Dia benar-benar kesal. Dia telah mengejar Yuna selama lebih dari setahun, membeli hadiah untuk ibu Yuna, dan mengirim bunga ke Yuna sendiri. Dia telah menghabiskan hampir 500 juta, tetapi setelah setahun, Fadel Damas bahkan tidak pernah memegang tangan Yuna. Di sisi lain, orang ini, Kenzi miskin dan tidak memiliki apa-apa, dan bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk menghabiskan banyak uang untuk Yuna, tetapi hanya butuh 2 hari untuk melingkarkan lengannya di pinggang panjang Yuna, dan Yuna tampak begitu lembut dan penurut. Bagaimana dia bisa merasa nyaman di hatinya? Tidak bisa membiarkan bajingan ini berhasil. Yuna harus diambil kembali. Fadel Damas memikirkan ini dan mendengus, Kenzi, ada sesuatu yang harus kuingatkan padamu. Apakah menurutmu Yuna benar-benar akan bersamamu hanya karena kebaikanmu?